Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka enggak mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu masih hidup, ya. Jadi orang-orang yang meninggal, para wali, orang-orang soleh, dan sebetulnya semua orang, termasuk orang tua kita itu masih hidup, enggak ada orang meninggal, ya. Bal ahyaun inda rabbihim, di sisi Allah yurzaqun, mereka dikasih rezeki. Jadi mereka mendapatkan rezeki. Sekarang saya tanya ya, yang dikatakan hidup itu ketika ruh dengan badan bersatu, itu kan pikiran kita kan, itu ya. Jadi orang hidup itu karena ada badan, ada ruh. Begitu badannya mati, orang disebut meninggal. Sebetulnya ruhnya meninggal tidak? Sebelum ada badan, ruh meninggal tidak? Tidak. Jadi selamanya hidup, ruh itu hidup, ya. Kalau mati malah enak, nggak perlu ada pertanggungjawaban, karena hidup inilah yang repot buat kita. Makanya kita harus hati-hati, ya. Jadi para nabi, para syuhada semuanya itu masih hidup, ya, dan mereka mendapat rezeki di sisi Allah. Orang-orang lain pun hidup, tapi rezekinya kurang, bahkan tidak mendapat rezeki, karena mereka kalau kafir nggak dapat rezeki, sengsara, ya, ketika meninggal, ya. Kalau yang pas-pasan masih dapat rezeki, tapi bermasalah, ya. Nah, ini yang para syuhada ini, para wali, para orang soleh itu yang melimpah rezekinya, gitu ya. Makanya kita menjadi orang Islam itu bangga, ya. Kata Allah ketika habis perang Uhud itu Nabi kalah, pasukan Islam kalah, ya. Lalu turunlah ayat ini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan menjadi lemah karena kalah. Kita kan nggak kalah, ya, kita nggak perang, ya. Wala tahzanu, kita juga nggak boleh sedih, karena yang namanya orang Islam itu selalu unggul, tetap di atas angin. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal, mereka hidup, kita kirim doanya sampai kepada mereka. Kalau kita kirim doa ke orang-orang yang dituju, maka nyampainya geluntungan, menjadi makanan di alam barzakh sana, ya. Tapi kalau doanya itu tidak dituju, seperti lil muslimina wal muslimat, ya kan gitu kan, wal mu'minina wal mu'minat, kan gitu kan. Nah, kita tahlilnya kan tadi ngirim doa kan, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita, banyak tuh disebutin tadi, ya. Nanti akan didoain sama Ustadz Mucu, ya. Itu akan sampai. Siapakah mereka? Ya, Ustadz kita masing-masing nyampe, ya. Termasuk orang-orang Islam itu yang kita sebutkan mana di seluruh dunia. Apakah mereka meninggal di bariha wa bahriha, di darat maupun di laut, mereka tetap mendapat kiriman doa tadi. Makanya di tahlil itu ada apa? Dari timur dan barat. Nah, gitu. Bariha wa bahriha itu ada itu paket dalam tahlil itu. Jadi semua orang Islam yang meninggal di seluruh dunia dapat kiriman itu. Tapi dapatnya nggak jelas, nggak gelondongan. Ya. Jadi kayak nutur makanan dari langit, gitu kan. Ini ada kisah, ada mimpi seorang syekh, seorang wali, ya. Itu gini. Jadi banyak orang di kuburan itu kuburan itu kayak masyarakat, kayak kampung, ya. Jadi kayak kampung. Jadi di perkampungan itu semua orang itu pada nutur rezeki dari langit. Nutur itu. Ini yang mimpi itu seorang wali, ya. Orang soleh. Gitu kan? Disebutkan namanya. Tapi ada orang yang tidak nutur. Wali itu nanya, kenapa nggak nutur makanan seperti yang lainnya, ya. Lalu kata orang tadi bilang apa? Makanan saya cukup, karena anak saya selalu ngirim doa kepada saya. Wali itu nanya, siapa anaknya? Anaknya si fulan. Kerja di mana? Kerja di pasar sebagai pedagang sayur. Disebutin. Lalu begitu bangun, wali ini langsung ke pasar, tanyain tuh orangnya. Dicari anaknya sebagai pedagang sayur di pasar. Ditanya, betul, bapak dia meninggal, dan dia selalu kirim doa. Baca Quran kirim doa terus, sambil dagang kirim terus.
Sehingga orang tuanya dia di kuburan itu mendapat limpahan rezeki yang banyak. Tidak nutur, tidak berselang lama, wali ini mimpi lagi orang yang sama. Datang ke perkampungan tadi, kok orang yang tadinya mendapatkan rezeki banyak kok ikut nutur. Ya, ikut nutur gitu, ikut nutur. Ditanya, kok nutur? Kemarin kan enggak banyak makanannya. Dia bilang apa? Anakku sudah meninggal. Kan gitu kan? Begitu bangun, dicek ke pasar, udah meninggal. Bener, meninggal. Jadi mimpinya orang soleh, wali itu benar. Ya, kayak mimpi ketemu dengan Nabi ya. Gitu kan? Dan itu seperti itu. Jadi pentingnya kita sering kirim doa. Kalau dalam NU kan banyak itu, banyak kegiatan selamatan. Waktu 7 bulan, 3 hari gitu ya, 7 hari, 40 hari, haul macam-macam itu paket sebetulnya, paket saja. Harusnya setiap hari, harusnya. Masalahnya kita nggak mampu kalau nggak diingetin. Harusnya setiap saat. Ingat Allah itu setiap saat. Nggak setiap malam Jumat seperti ini. Ini mah kita termasuk malas. Ini pun dibidahin. Katanya, mana dalilnya? Ya begitu ada di Fadul Amal ya, itu ada hadisnya bahwa membaca Yasin di malam Jumat itu ada. Itu teman sebelah bilang itu hadis palsu. Karena apa? Baca Yasin itu setiap saat. Nah, ya betul. Betul, tapi mampu tidak. Nah, gitu kan? Nah, itu makanya di dalam itu banyak paket-paket, Pak. Banyak paket-paket. Ya. Jadi kalau kita tanya di fikih yang nggak ketemu, makanya Ustaz Dadang bingung nih, gimana halnya di fikih, gitu ya. Jadi gini, hukumnya saya pernah tanya, ya, saya juga pernah nanya, hukum haul, hukum apa itu yang tadi ya, macam-macam itu mubah ya. Kalau wajib berbahaya, sunnah juga agak berbahaya, mubah, tapi berpotensi mendapat pahala, berpotensi. Tergantung isinya apa. Makanya hati-hati nanti kalau haul-haul itu isinya apa. Ya. Ada yang haul kan macam-macam. Orang meninggal juga ada haul. Haulnya desa macam-macam. Ada yang mendem kebo gitu ya. Macam-macam itu. Ada yang apa yang. Nah, isinya apa dulu? Nah, kalau berpotensi mendapat pahala, berarti tidak ada masalah di dalam Islam. Ya. Jadi yang bermasalah adalah kalau itu berpotensi mendatangkan dosa. Itu yang bermasalah ya. Jadi Islam itu diturunkan untuk memastikan bahwa manusia itu menyembah kepada Allah. Enggak ada orang-orang yang terlantar kelaparan. Tidak ada fakir miskin yang terlantar. Enggak ada orang yang kelaparan. Itu tugas agama seperti itu. Jadi bukan sholat, ngaji, dzikir saja bukan. Itu mereka masuk neraka ya. Jadi kalau kita rajin-rajin terus gitu, tapi nggak kayak gini, nggak ada makan-makan, nggak ada sedekahnya, nggak sedekah, itu kita malah masuk neraka. Makanya untuk menghindari itu dia ini ngadain kayak gini, selamatan, dikit-dikit makanan, dikit-dikit makanan, dikit-dikit makanan, makan dikit-dikit, nah, gitu kan. Jadi seperti itu. Ketika orang meninggal 1 hari sampai 7 hari kan diperingati ya kan, ditahlilin gitu ya. Itu ada yang bidain katanya. Malah harusnya setiap saat memang. Lah itu bisanya seperti itu ya nggak ada masalah kan gitu kan. Ada sodakohnya dikeluarin. Teman saya itu, saya ikut tahlilan orang meninggal tapi saya nggak mau makan. Saya bilang kalau nggak mau makan berarti ente nggak dapat pahala. Loh, bingung dia. Kenapa dengan Anda makan berarti Anda membantu orang bersedekah? Kalau nggak ada orang mau makan, itu sedekahnya larinya kemana? Kan gitu kan? Gitu kan? Coba apalagi di sistem kita tuh orang meninggal, ya kan saweran kan? Ada yang nyumbang macam-macam, beras, makan macam-macam kan? RT juga ngasih apa itu? Tuntung ya. Itu kan dari kita untuk kita. Apalagi di kota-kota di Jakarta, itu malah rapi. RT, tuan rumah sama sekali nggak masak, tidak memberatkan orang yang kena musibah, tidak, gitu kan? Jadi yang mereka bid'ahkan itu karena itu katanya memberatkan yang punya musibah tadi. Nah kalau nggak memberatkan,
Nasi tangga-tangganya berarti berat. Enggak, itu namanya fisaro wadoro. Fisaro wadori. Gini, kalau ada orang meninggal, gini ya. Kan kita suka kelentong ya. Mungkin kita uangnya lagi ada. Ya, kasih. Kalau nggak ada kita usahakan juga adain, kasih. Ya, kasih makan walaupun nggak ada kita adain. Tangga ya. Itu ketika fisaro wadoro, ketika dalam kondisi sempit, ya. Itu pahalanya justru banyak, Pak. Sedekah ketika tingkat kesulitannya tinggi, itu pahalanya besar. Ya, orang kaya, kepala desa nyumbang 1 juta, bisa jadi sama itu pahalanya dengan seorang pemulung nyumbang 1.000 rupiah, sama Pak. Karena 1.000 rupiahnya pemulung itu adalah makan untuk hari itu, nggak ada simpanan di belakangnya. Tapi yang kepala desa di belakang ada 1 miliar, gitu loh. Maka kadang-kadang kok ini aku dikejar-kejar suruh sedekah, kayak ini nggak ikhlas nih, nggak ikhlas. Daripada saya nggak ikhlas, enakan saya nggak sedekah, itu salah Pak. Daripada nggak ikhlas, enakan tidak sedekah, itu salah Pak. Diadain, karena pahalanya besar sekali. Itu diadain, ya. Kata seorang syekh ya, jadi jangan nunggu kita sedekah ketika kita ikhlas. Tidak akan ada ikhlasnya, tidak. Ikhlasnya nanti kebongkar. Sekarang kita bangun masjid, nyumbang 50 juta, ikhlas, betul, ikhlas, kasih. Nanti 10 tahun yang akan datang, ketika dia itu mau mencalonin jadi ketua DKI masjid, nggak diterima, dia ngomong, aku yang nyumbang loh itu. Nah kan gitu kan, kebongkar itu 10 tahun yang akan datang. Bisa begitu Pak. Kita ngurusin orang, ngurusin anak yatim, ikhlas sekarang. Masih kecil ikhlas, seneng. Begitu gede, dia udah jadi orang bantu, itu kebongkar ikhlasnya Pak. Gak main aja, ikhlasnya kebongkar. Kamu kan aku, nah itu. Kebanyakan seperti itu Pak. Ikhlas itu seperti itu, temporer. Makanya jangan nunggu ikhlas kalau kita mau bersedekah. Langsung ya, walaupun nggak ikhlas, kasih aja, lama-lama menjadi terbiasa jadi ikhlas. Itu prinsipnya ya. Nah sekarang kembali lagi tentang tadi ya, haul ya. Jadi haul itu 1-2 tahun ya. Itu cuma metode saja dari orang-orang NU agar kita ingat orang tua kita, diingetin yang jauh, yang ada di Amerika suruh datang, dari Bandung datang, ya sedekah, makanan, minuman, doa bareng-bareng, undang orang, bersedekah. Kalau nggak gitu mereka nggak mau. Walaupun ada haul pun, mereka yang sibuk nggak mau datang kok anaknya, tidak. Gitu. Kecuali yang ngerti agama datang, gitu kan. Warisannya diambil, kan gitu kan. Doain males, itu loh. Jadi haul ini harus setiap saat. Maka usahakan habis sholat doain orang tua, habis mau baca Quran doain orang tua setiap saat. Itu seharusnya ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, orang meninggal itu ayat Allah Pak. Ya. Melihat orang meninggal, orang kecelakaan, macam-macam, ada orang sedih, itu ayat Allah. Itu harusnya menambah keimanan kita, orang beriman. Alhamdulillah, saya lebih baik dari dia, kan gitu kan? Alhamdulillah, saya masih hidup, dia sudah meninggal. Jadi menambah keimanan. Masalahnya kita itu terlalu berlogika. Azab Allah disangkanya fenomena alam, itulah yang sekarang itu. Gitu. Ya. Ketika ada angin kencang, ya, gelap, itu kan ayat Allah. Itu harusnya kita menambah iman loh Pak. Harusnya ingat Allah. Itu kan diingetin, ingat Allah, takut Allah. Tapi apa ya kata orang sekarang? Ini mah lagi musim apa gitu kan? Ada istilahnya. Jadi sekarang begitu, sekarang sudah. Makanya di Al-Quran dibilang apa? Seandainya Allah kirimkan para malaikat turun ke bumi, orang-orang mati dihidupkan, ngomong kepada kita pun tidak beriman Pak. Itu Al-Quran yang ngomong. Kita kan ngertinya gini, kalau ada orang mati hidup kembali kita akan beriman. Tidak, itu udah bilang Allah, udah bilang enggak. Malaikat turun tidak.
Tidak beriman. Ya. Kenapa? Begitu ada orang hidup lagi, dia bilang, kamu halusinasi kali, kamu mati suri, menghayal, nggak percaya. Begitu malaikat turun bilang, dia mah jinnya marah gitu kan, nggak percaya, tidak percaya. Allah bilang gitu. Ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi seandainya malaikat diturunkan untuk ngomong kepada kita, orang mati hidup kembali pun kita tidak percaya, tidak beriman, kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Seandainya kita dihadapkan kepada neraka, kita ngomong, ya Allah hidupkan aku kembali, maka aku akan beriman. Tapi selanjutnya begitu hidup kembali itu Al-Quran bilang dia tidak beriman juga. Tidak Pak, itulah manusia seperti itu. Makanya paket-paket yang dikelola oleh NU itu sebetulnya memastikan bahwa agama ini berjalan Pak. Ya. Agama ini berjalan. Bahwa kalau saya boleh ngomong ya, ini agak-agak bermasalah dikit ya. Jadi yang namanya lillah, saya udah ngomong Ustaz Dadang, lillah itu sebetulnya nggak ada lillah Pak. Bingung ya, tapi jangan disampaikan ke luar ya. Itu untuk kita Pak, lillah itu untuk kita, karena kita nggak paham. Jadi Allah bilang lillah, puasa untuk Allah, untukku. Karena kalau untukmu kamu nggak akan puasa. Kayak kita ngomong kepada motor, kamu servis ya, untuk apa? Untukku. Nah dia mau. Tapi kalau untukmu, biar kamu hebat jalannya, dia nggak paham, nggak usah, ini juga bisa jalan kok. Kan kita. Jadi gitu, seperti itu. Jadi ketika Allah berbicara kepada makhluknya itu kayak kita bicara dengan motor. Dia nggak paham tentang dirinya. Makanya bilang lillah. Sebutnya linas, untuk kepentingan manusia itu lillah. Makanya nggak boleh ria, nggak boleh ada dilihat orang. Kalau dilihat orang berarti ada masalah itu, sentimen, kecemburuan. Nah itu makanya konsepnya lillah ya lil alamin. Sebetulnya lil alamin, untuk kemaslahatan seluruhnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tuan rumah, bahwa haul itu ya kalau menanya hukumnya mubah, tapi berpotensi berpahala. Tapi kalau orang-orang Islam rata-rata berpahala. Tapi kalau yang mengelola itu desa atau macam-macam ya, itu isunya nggak tahu deh. Ada dangdutannya soalnya kan gitu kan. Kita baca Quran juga perintah Al-Quran, baca perintah Al-Quran, ada wirid, ada zikir, semuanya itu adalah perintah agama. Kadang-kadang kita itu ditipu oleh judulnya Pak, haul gitu. Judulnya tahlilan. Nah itu ditipu, itu mereka yang ketipu. Oh bid'ah, nggak ada zaman Nabi gitu kan. Padahal begitu lihat isinya ada semuanya. Nah seperti ini ada semuanya kan. Apa nih, kita baca Quran iya, ingat Allah iya, sedekah iya, kebersamaan silaturahmi iya, apalagi lo kok di bid'ahan jadi mana gitu kan. Nah tapi kita ada Al-Quran ya, nggak apa-apa deh bid'ah, tapi bid'ah hasanah gitu ya, bid'ah tapi yang baik. Umar pun melakukan itu, Utsman pun melakukan itu ya.